Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi hari ini Rabu 21 Februari 2023. Sari berita. 50 TPS di NTT lakukan pemungutan suara ulang, 2 diantaranya di Kabupaten Sika. Pemerintah Kecamatan Ende Utara mendata ulang pedagang kaki lima yang beraktivitas malam hari di halaman kantor Camat Ende Utara. Selain 2 berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan 50 TPS akan menggelar pemungutan suara ulang. 2 diantaranya berada di Kabupaten Sika yang rencananya akan dilakukan pemungutan suara ulang pada tanggal 24 Februari 2024. Laporan selengkapnya disampaikan Veranda Garus. Ketua KPU Sika Herimanto pada RRI dalam wawancara pagi Selasa kemarin menjelaskan beberapa warga ber-KTP di luar KTP Sika menggunakan hak suara di TPS 006 Kelurahan Kota Unen. Sedangkan untuk TPS 002 Desa Uma Uta, jelas Herimanto, ada 2 warga yang ber-KTP Batam dan MD juga ikut mencoblos di TPS tersebut. Ini diatur dalam PKPU 25 tahun 2003, di mana salah satunya adalah terhadap dalam pelaksanaan temukan bahwa ada pemilih yang memang tidak terdaftar dalam DPT dan juga di PPD, kemudian yang bersangkutan adalah bukan pemilih dari TPS tersebut yang menggunakan hak pilih di TPS tujuan. PSU di Uma Uta akan dilakukan untuk 4 lembaga, sedangkan untuk DPRD kabupaten atau kota tidak masuk dalam PSU. Kebutuhan logistik yang dibutuhkan KPU Sika untuk melakukan PSU di 2 TPS tersebut yakni 2.255 surat suara. Sampai dengan hari ini memang kita sudah telah kita tetapkan 2 TPS dari 4 PSU. Kita sudah berkoordinasi juga dengan KPU NTT menyampaikan, kemudian koordinasi dengan stakeholder di Kabupaten Sika. Tentu masalah logistik sampai dengan kemarin memang sudah tersedia untuk surat suara presiden dan wakil presiden, kemudian DPRD kabupaten dan juga DPRD provinsi yang masih sedang berproses surat suara untuk DPRD dan juga surat suara DPD, tetapi bahwa pasti akan terpenuhi. Pemungutan suara ulang mengacu kepada pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum bisa dilakukan jika terjadi hal-hal tertentu. Dia berharap pemungutan suara ulang ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana serta aman dan netral. RRI Veranda Garus melaporkan. Masih terkait dengan kabar pemilu, rapat pleno tingkat kecamatan di Kabupaten Ngada untuk merengkap semua jumlah perolehan suara dari TPS dilakukan serentak dan mendapatkan jaminan dari KPU Ngada untuk dilakukan secara terbuka, termasuk memberikan waktu bagi para saksi agar dapat melakukan tanggapan atas hasil perolehan suara apabila tidak sesuai dengan data valid yang dipegang oleh saksi. Selengkapnya dilaporkan Ferry So. Rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan berlangsung serentak di Kabupaten Ngada untuk menghitung perolehan suara baik perseorangan maupun partai dalam pemilu 2024. Rekapitulasi tingkat kecamatan mendapat perhatian tersendiri bagi masyarakat yang ingin mendapatkan kepastian perolehan suara dari partai maupun pribadi yang bertarung dalam pemilihan presiden dan legislatif baik tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten. Perhitungan suara yang dilakukan secara transparan ini juga memberikan kesempatan
bagi saksi untuk memberikan sanggahan jika ada suara yang tidak sesuai dengan data yang dipegang sehingga dapat dicarikan kebenaran data yang sesungguhnya untuk pemilu damai serta bermartabat. Ketua KPU Ngada Stefania Oktaviani menjelaskan bahwa transparansi rekapitulasi suara sangat penting karena dijamin oleh undang-undang sehingga tidak menimbulkan persoalan bagi peserta pemilu, termasuk memberikan kepastian penyelenggaraan pemilu yang adil dan terbuka bagi masyarakat di Kabupaten Ngada. Di setiap kecamatan, di 12 kecamatan itu sudah melaksanakan proses rekapitulasi penghitungan hasil baru mau kecamatan 12 kecamatan jadwal rekapitulasi di kecamatan itu tercatat dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 22 di setiap kecamatan. Dan harapan kami bahwa seluruh proses rekapitulasi di kecamatan ini dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kericuhan, dan KPU Kabupaten Ngada tetap berpedoman pada tagline kami yaitu rumah per mata, 100 di TPS, 100 di BPK, 100 juga sampai KPU. Rekapitulasi suara tingkat kecamatan di Kabupaten Ngada hingga saat ini berjalan aman dan lancar, serta diharapkan agar tidak ditemukan masalah pada saat rapat pleno KPU sampai dengan penetapan, sehingga aktivitas masyarakat kembali normal pasca pemilu dengan penuh rasa damai. RRI NDV Solo melaporkan. Beralih ke berita lainnya. Lembaga Hukum dan HAM Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian PADMA Indonesia memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memperjuangkan hak dan dari Santi, korban dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Laporan disampaikan Rosa Dalima. Perlu ada peraturan bupati tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Apresiasi ini disampaikan Ketua Dewan Pembina Lembaga Hukum dan HAM Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian PADMA Indonesia Gabriel Goa terkait penyerahan restitusi atau ganti kerugian yang dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ngada bersama Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK kepada Santi, korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kepada RRI Selasa sore, Gabriel Goa mengatakan Santi merupakan warga Kelurahan Bayi 2, Kabupaten Nagikeo, yang menjadi korban TPPO dan dua pelaku, masing-masing Eustachius Rera 59 tahun dan Stanislaus Manis 66 tahun. Permohonan restitusi terhadap dua pelaku tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri pada tanggal 20 Desember 2023 dan resmi dieksekusi awal Februari 2024. Menurut Gabriel Goa, perjuangan korban selama 6 tahun merupakan waktu yang panjang dan berkat dari dukungan kolaborasi semua stakeholder terkait, hak korban bisa dipenuhi. Berkat kolaborasi dengan LPSK, juga dengan Pemja MPM dan semua stakeholder terkait, maka perjuangan korban untuk mendapatkan restitusi terpenuhi. Ini juga berkat kesadaran dari dalam tanda petik yang dituduh sebagai pelaku yang sebenarnya mereka sadar bahwa adalah peran untuk membantu, tapi karena ini juga ada terkena kasus, ada undang-undangnya, maka keputusan hukum. Tapi justru inilah yang kita juga sangat menghormati kolaborasi antara korban dan juga semua yang merasa juga dituduh untuk juga saling menghargai dan menjunjung tinggi untuk tidak hanya sekedar program reintegrasi yang juga adalah restitusi yang telah didapatkan melalui perjuangan LPSK. Lebih lanjut, Gabriel Goa kemukakan amar putusan menetapkan pelaku harus membayar sedikitnya Rp47.700.000 yang menjadi hak korban ketika bekerja di Jakarta sebagai ART kurang lebih selama 3 tahun dan tidak pernah menerima gaji. Secara pribadi, Gabriel Goa menyampaikan apresiasi khusus kepada satu-satunya jaksa perempuan dalam penanganan kasus TPPO tersebut yang telah membangun komunikasi intens sehingga restitusi berhasil dilakukan dan menjadi restitusi pertama di NTT. Dari ND, Rosa Dalima melaporkan.
Saudara, Gunung Lewotolok di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi sorotan dengan aktivitas vulkaniknya yang meningkat secara signifikan. Laporan disampaikan Lady Badin. Berdasarkan data yang dirilis oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), telah terjadi 821 kali erupsi atau gempa letusan selama rentang waktu dari tanggal 1 hingga 15 Februari 2024. Peningkatan aktivitas erupsi tersebut menandakan peningkatan yang dibandingkan dengan periode sebelumnya, di mana tercatat 784 erupsi pada pertengahan hingga akhir Januari lalu. Petugas Pos Pengamatan Gunung Lewotolok, Yeremias Kristianto Pugel, menjelaskan bahwa selain erupsi, aktivitas vulkanik juga ditandai dengan penurunan jumlah gempa guguran yang hanya terjadi sekali. Sementara itu terjadi 2.503 kali gempa hembusan, 24 kali gempa harmonik, dan 589 kali tremor non-harmonik. Saat ini Gunung Api Lewotolok itu berada di level 2 waspada sejak Desember 2022 lalu. Sebelumnya tingkat aktivitas gunung ini pernah berada di level 3 siaga di tahun 2020 hingga 2022. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi potensi ancaman bahaya terkini, itu status Gunung Lewotolok kembali diturunkan levelnya dari level 3 siaga itu ke level 2 waspada itu pada tanggal 27 Desember 2022 hingga saat ini. Lewotolok sendiri itu masih dalam fase erupsi, yang mana Gunung Lewotolok ini setiap harinya ya selalu mengalami erupsi. Itu tercatat sejak pertama kali erupsi di tahun 2020 hingga saat ini Gunung Lewotolok itu telah mengalami erupsi sebanyak 24.697 kali kejadian. PVMBG juga melakukan pengukuran elektronik distance measurement atau ADM yang menunjukkan fluktuasi jarak miring dengan rentang 0,44 hingga 1,25 cm diukur LWT1 dan 0,21 hingga 0,63 cm di titik LTW2. Meskipun terdapat pengemtisan tubuh Gunung Lewotolok, tidak terjadi perubahan tekanan yang signifikan pada tubuh gunung tersebut. Potensi ancaman bahaya Gunung Lewotolok itu sesuai rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi itu radiusnya 2 km dari pusat aktivitas Gunung Lewotolok. Jadi desa-desa yang berada di radius 2 km, kalau kami tahu desa-desa yang ada di dua kecamatan ini itu berada paling dekat 4 km dari Gunung Api Lewotolok. Jadi untuk saat ini masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa di desanya masing-masing. Yeremias Kristianto Pugel menjelaskan, meskipun tidak ada indikasi perubahan tekanan yang signifikan pada tubuh gunung, namun meningkatnya aktivitas vulkanik dan fluktuasi jarak miring menunjukkan perlunya kewaspadaan dan langkah mitigasi yang tepat untuk menghadapi potensi erupsi yang lebih besar di masa depan. RRI Endel Lady Badin melaporkan. Dari ini pendengar informasi, pemerintah Kecamatan Ende Utara kembali melakukan pendataan ulang pelaku UMKM yang beraktivitas di malam hari pada di depan kantor Camat Ende Utara Kabupaten Ende, seperti yang dilaporkan Rovinus Ula. Hal itu disampaikan Camat Ende Utara Iksan Abdullah kepada RRI usai gelar rapat bersama pelaku UMKM yang beraktivitas di depan kantor Camat Ende Utara Senin 19 Februari 2024. Iksan Abdullah mengatakan, selain mendata ulang pedagang kaki lima, kemudian juga pengelolaan dan penempatannya sehingga ada ruang bagi para konsumen yang datang lebih bebas menikmati makanan atau jualan dari pelaku UMKM sehingga terkesan tidak tertutup atau terhalang oleh tempat jualan. Iksan menjelaskan pelaku UMKM yang beraktivitas di depan kantor Camat Ende Utara sebelumnya tidak ada data berapa jumlah, maka mulai saat ini para pelaku usaha tersebut akan didata secara baik, kemudian kepada para pelaku usaha akan diberikan semacam surat perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kecamatan Ende Utara sehingga apabila terjadi sesuatu hal di luar dugaan terhadap pelaku usaha, pemerintah Kecamatan Ende Utara siap bertanggung jawab karena mereka juga merupakan relasi pemerintah Kecamatan Ende Utara. Kita bisa melakukan pendataan secara baik teman-teman pelaku usaha yang ada di depan kantor Camat Ende Utara, kemudian juga pengelolaannya dan penempatannya, karena
depan kantor Camat Ede Utara bahwa harus menjalin komunikasi dengan semua stakeholder, baik itu pemerintah maupun sesama pedagang kaki lima yang ada, dan jangan saling berlomba-lomba karena rezeki sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sementara itu, Manto selaku Ketua Pedagang kaki lima mengatakan berhubungan dengan penataan ulang tempat jualan oleh pemerintah kecamatan karena ada beberapa pedagang yang berjualan langsung di halaman kantor camat. Kemudian jumlah pedagang juga sudah semakin banyak sehingga tidak terkontrol dan diatur secara baik. Manto mengatakan dengan pergantian camat yang baru, kemudian melihat situasi kondisi yang ada, maka perlu ditata secara baik tempat jualan para pedagang kaki lima sehingga pengunjung yang datang dapat menikmati suasana yang nyaman. Kami selama ini sudah merasa bersyukur kepada pemerintah pada saat ini. Pak Bupati, Pak Marsial, Pak Beliau setelah menjelaskan kami, dan saran saya mungkin kalau ada pemerintah yang bersedia membantu kami, artinya kami ini kan bisa memiliki tenda, bisa bantuan lah, sedikit bantuan lah, entah itu dari pihak pemerintah maupun pemerintah yang kami mengharapkan hal seperti itu. Jadi harapan kami juga kami di sini bisa membantu perekonomian keluarga. Manto berharap kepada pemerintah dapat memperhatikan para pedagang kaki lima yang pertama mendapatkan tempat untuk jualan. Manto mengakui selama ini dirinya bersama teman-teman PKN lainnya merasa bersyukur kepada pemerintah Kabupaten Ede sudah memberikan kesempatan untuk bisa berjualan pada malam hari di depan kantor Camat Ede Utara dan berharap pemerintah dapat memberikan sedikit bantuan untuk mendukung usaha pedagang kaki lima sehingga bisa menopang ekonomi keluarga mereka. RRI Edelvin Sula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI. Wilayah Labuan Bajo alami kenaikan harga beras cukup signifikan hingga mencapai Rp16.000 per kilogramnya. Laporan disampaikan Epi Wahab. Kebutuhan pokok yakni beras di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan saat ini hingga mencapai Rp16.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang beras di Pasar Batu Cermin Labuan Bajo, Taufik, kepada RRI mengatakan kenaikan beras terjadi sejak 2 minggu lalu akibat pengiriman pasokan beras yang kurang dari Makassar karena adanya cuaca buruk. Dan saat ini di Manggarai Barat belum memasuki masa panen. Sejak 2 minggu yang lalu kita pokoknya tekanan dari Makassar harganya 16.500. Kalau ke depannya Ibu, sekarang belum musim hutan, diperkirakan bulan 3 baru hutan di Manggarai Barat. Taufik berharap kenaikan harga beras ini bisa segera stabil karena sangat berpengaruh kepada pendapatannya, apalagi banyak dari pelanggannya yang komplain terkait kenaikan beras ini. Ada yang komplain, berasnya naik, kenapa naik? Sebenarnya berasnya memang harganya naik. Harapannya kita ke depan semoga-moga beras diturunkan, para petani juga sehingga petani dapat harga yang pas buat untuk masyarakat Labuan Bajo. Salah seorang ibu rumah tangga, Siti Hawa, juga mengeluhkan terkait kenaikan harga beras ini. Dia berharap agar harga beras terkhusus di Labuan Bajo bisa segera stabil, mengingat beras merupakan kebutuhan pokok rumah tangga yang harus selalu tersedia. Ini harga beras ini kan naik sekali, karena kebutuhan pokok juga semuanya ikut naik. Jadi kami berharap pemerintah ini segera kasih turun harga beras, karena kami bukan hanya beras saja, tapi kebutuhan lain juga, anak-anak sekolah, kebutuhan lain seperti ikan sayur pun naik semua. Jadi kami berharap harga ini segera distabilkan lagi. Untuk di Labuan Bajo sendiri diketahui harga beras kelas bawah harganya mencapai Rp12.000 dari harga Rp11.000 per kilogramnya, dan medium dari sebelumnya Rp12.000 naik menjadi Rp13.000 per kilogram, sedangkan untuk beras premium naik dari Rp14.000 menjadi Rp16.000 hingga mencapai Rp17.000 per kilogramnya. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
Badan Urusan Logistik Bulog Cabang Ende memastikan kios pengecer resmi yang menjual beras SPHP dalam kemasan 5 kg tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi HET yang sudah ditetapkan, maka izin resmi ke agennya akan dicabut. Berikut Su Imam melaporkan. Pernyataan ini disampaikan Asisten Manajer Operasional Bulog Cabang Ende, Yanwar Arifin, ketika menjawab RRI terkait adanya oknum pedagang nakal di Pasar Bongawani Ende yang menjual beras SPHT kemasan 5 kg dengan harga yang cukup tinggi, yakni Rp75.000, padahal harga yang ditetapkan untuk agen kios pengecer resmi hanya Rp57.000 per karungnya. Dikatakan kepada masyarakat, jika menemukan adanya kios pengecer resmi yang menjual harga beras tidak sesuai HET, maka bisa langsung lapor ke kantor Bulog sehingga persoalan tersebut bisa ditindaklanjuti. Kios apa, di mana, laporkan ke sini sehingga kehadirannya kita cari, karena pada prinsipnya mereka itu tugasnya membantu kita untuk menurunkan harga, dan saya selalu tekankan taruhlah harga 57 itu harus ditaruh, 57 itu HET. Yang melanjutkan, kios-kios pengecer merupakan agen resmi yang terdaftar di Bulog untuk membantu memasarkan beras SPHP kepada masyarakat, tetapi bukan untuk dijadikan ladang bisnis memperjualbelikan lagi beras tersebut kepada pedagang-pedagang lainnya di pasar. Ditambahkan, dari 100 agen resmi di Kota Ende, hampir sebagian keagenannya dicabut karena menyalahi aturan, dan sisanya hanya 60 agen saja yang masih menjalani usahanya. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah edisi pagi ini, Rabu 21 Februari 2024. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih atas perhatian